Shalom Sobat Muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita temu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang panjang triwulan pertama tahun 2021 membahas mengenai kitab Yesaya, Hiburkan Umatku, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-6 dengan judul Berlagak Seperti Allah. Seperti biasa saya sudah ditemani seorang sahabat yang akan menemani kita berdiskusi bersama dan berkenalkan diri, nama, dari mana. Pertanyaan hari ini adalah pernah nggak sih pura-pura jadi siapa gitu? Silakan. Terima kasih Kak Yola. Nama saya Octavia Karentina dari Jemaat Cililitan. Untuk pertanyaannya, pernah pura-pura jadi siapa? Kalau masih itu sering banget Kak. Pura-pura ya. Pernah jadi ibu, pernah jadi bapak. Cuman yang pernah, yang saya ingat ketika kakak saya seperti itu, pernah pura-pura jadi artis Kak. Wih, siapa? Saya pengen tahu. Terus sekarang jadi artis kan? Artis Hope Channel. Iya mungkin itu. Dan pura-pura nggak tahu nanti jadi nyata atau enggak tuh. Oke. Udah spesifik nggak artisnya atau cuman pura-pura aja? Sih, pura-pura aja. Oke, makasih Ocha. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta Roy Pakpahan, Gembala Jemaat Jisda, Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Jakarta. Dan sama pendeta pertanyaannya, pendeta pernah nggak pura-pura jadi siapa gitu? Ya, sebagai seorang pendeta kita harus bisa meniru ya sebenarnya. Tapi memang ini menjadi mimpi buruk bagi saya ya. Karena setiap kali mencontohi seorang tidak bisa ya. Tidak bisa karena terlalu unik sendiri ya. Suara terlalu unik, gaya ngomong terlalu unik ya. Tapi mungkin kalau saya mau bagi, saya pernah pakai nama samaran. Dan ini bertahan cukup lama ya. Walaupun orang juga nggak tahu. Itu nama samaran cukup kental ya dalam tulisan-tulisan. Namanya adalah Rapsodia. Wih. Bahasa Batak tapi saya. Oh, bukan bahasa itu ya. Tapi Rapsodia. Jadi Rapsodia itu singkatnya adalah tidak dengan siapa-siapa. Ya, karena Rapsodia. Jadi saya tukar dulu. Ini bagus ini namanya. Jadi tidak dengan siapa-siapa. Jadi sendiri saja, single fighter ya. Itu saya promosikan kepada beberapa teman yang pada akhirnya mungkin agak kenal mereka. Oh Rapsodia. Setiap kali membaca satu tulisan ada di bawahnya seperti model tanda Rapsodia. Ya, dia ini katanya, dia ini katanya. Karena dari dulu sudah suka nulis toh. Ya, terima kasih. Apakah pendeta masih menggunakan itu sekarang? Enggak ya, udah enggak. Berarti tulisan zaman-zaman dulu ya mungkin ya. Zaman dulu lah. Ya. Oke, baik, terima kasih. Pendeta juga sudah sharing. Kita akan mulai diskusi kita untuk ayat hafalan dan doa bukan oleh Ocha. Ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 25 ayat 9. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur ya Bapak kalau pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu dalam firman-Mu. Tuhan berkata-katalah kepada kami agar Engkau yang menjelaskan, Engkau yang menerangkan supaya kami boleh mengerti dan dapat mengaplikasikan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Thank you. Pelajaran kita di Sabat petang itu ada suatu cerita yang unik, lucu ya. Walaupun kita nggak ke situ, tetapi di sini menggambarkan tentang dosa kesombongan. Adalah dosa yang paling sulit untuk istilahnya dikalahkan. Kenapa? Karena orang sombong tidak akan menyadari bahwa dia sombong. Bukan hanya tidak menyadari, tetapi tidak mau mengakui bahwa dia sombong. Dan kesombongan pertama kali diperkenalkan oleh setan. Yang dulunya sebelum dia jadi setan, dia adalah seorang malaikat ciptaan yang ingin berlagak seperti Allah.
Jadi kita akan mempelajari mengenai dosa kesombongan dan bagaimana akhirnya hukuman terhadap bangsa-bangsa dan apa yang kitab Yesaya katakan mengenai hal ini. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pelajaran pertama, pelajaran hari Minggu, silakan Ocha. Pelajaran hari Minggu, hukuman terhadap bangsa-bangsa. Di dalam Yesaya 13, ini berbeda dengan yang sebelumnya. Yesaya kali ini menyebutkan namanya ketika dia menulis tentang hukuman terhadap bangsa-bangsa. Ini berisi ramalan tentang penghakiman terhadap bangsa-bangsa. Penghakiman ini terhadap Asyur yang menimbulkan bahaya terbesar pada zamannya Yesaya. Tapi di sini diarahkan kepada Babel yang menjadi yang terpenting ini. Karena Babel ini mewarisi kekayaan budaya kuno, keagamaan, warisan politik, dan banyak sekali kekayaan yang dimiliki Babel ini. Kemudian di sini dikatakan juga belumlah terlihat pada saat itu, belum ketahuan sebenarnya Babel ini bakal menjadi adik kuasa pada zaman itu. Tetapi ternyata akhirnya bagaimanapun juga Babel perlahan-lahan menjadi negara adik kuasa di wilayah itu. Kekuasaannya menghancurkan kerajaan Yehuda. Jadi gimana ceritanya nih pendeta? Mulai dari bangsa Yehuda yang sebelumnya kita pelajari, lalu ada Tiglat-Pileser, lalu nanti akan mengarah kepada kerajaan Babel yang merupakan kerajaan adik kuasa. Ya, jadi ketika pada awalnya kita sedang bercerita tentang artinya inilah doom ya, inilah celaka yang tertimpa ke atas umat Tuhan atau bangsanya. Tapi jangan pernah lupa ada juga pernyataan-pernyataan nubuatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya yang muncul pertama kali ya. Dengan namanya. Itu disampaikan juga kepada bangsa-bangsa lain. Dan ada banyak nama ya, ada banyak bangsa yang disebutkan ya. Di pasal yang ke-13 kita mulai hukuman terhadap bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa di sini ya Babel, itu yang pertama. Ini yang paling prominent ya, paling prominent. Lalu masuk kepada Asyur, ada Moab, selanjutnya ya, ada juga merujuk kepada, ada nama Efraim disebut. Ini kan orang Israel, ya kan? Jadi begitulah ya, bergeser dari satu bangsa ke bangsa yang lain, atau dari suku ke suku yang lain, dari kelompok kepada kelompok yang lain. Jadi ini semacam dosa, pernah dengar dosa berjamaah? Ya, kalau ini adalah dosa dunia ya. Jadi seperti ada common sense ya, ada seperti kita terkoneksi dalam dosa juga kita terhubung satu sama lain ya. Ketika sana melakukan sana, entah kenapa ada dosa itu di sini. Saya pernah baca buku mengenai itu ya. Jadi seperti mendesain sebuah model, walaupun tidak persis mirip. Tapi entah kenapa, ya seperti ada, kita tidak tahu apa namanya itu, tapi ketika diciptakan di sana, ada di belahan dunia yang lain seperti itu ya. Ataukah itu prototipenya atau apa begitu ya. Tapi tidak ada pernah terkoneksi ini dengan ini. Ya dalam studi Alkitab contohnya, ada seorang yang bernama, tapi bukan Harry Potter ya, tapi nama dia Potter. Saya lupa nama satu lagi. Mereka ini adalah biblical scholar, dua-duanya. Greka. Jadi dia nyusun satu tulisan di sana dalam kapasitas disertasi, di sini juga tulis sama. Dan mereka di approve. Padahal sama tulis modelnya itu sama, arahnya sama. Kok bisa ya gitu ya? Nah, seperti itu. Jadi, tapi dalam soal kejahatan seperti ini. Artinya ada yang disebut namanya dengan mastermind. Ya, megamind ya. Jadi kalau kita selama ini dengarkan ketika melihat cakrawala kita tahu ada Allah. Ketika kita lihat, mana mungkin ini semua terjadi seperti itu? Ya benar. Itu Allah. Tapi dalam sisi negatif jangan pernah lupa juga ada mastermind dalam setiap kejahatan. Jadi mirip-mirip begitu ya. Ya. Mau nanya nih, ini kan dihukuman terhadap bangsa-bangsa. Kenapa harus dihukum?
Pasti ada kesalahan. Kenapa Tuhan mengizinkan umatnya menderita seperti ini gitu? Ya, tapi kita juga harus perlu perlu juga gabungkan ya bahwa umat manusia ya, jadi tidak dibagi dengan bangsa-bangsa. Umat yang lain juga menderita. Katakanlah mereka yaitu perlakuan jahat, tapi ya mereka nggak tahu, hukum mereka tidak menyatakan bahwa itu jahat contohnya. Ya. Kenapa seperti itu? Nah begini, kan di sini kan persoalan kita menanyakan ini karena ada seperti susah kita menerima. Bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih menghukum, ya kan? Tapi dalam big picture, bukankah kalau dibiarkan akan berbahaya? Contohnya saja, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi? Kata-kata itu. Terlepas dari kenapa itu bisa terjadi, apakah karena jahat atau karena baik. Tapi itu selalu kan, kita selalu bawa itu kepada Allah ketika misalnya menghadapi kematian. Pandemik, corona, ada yang kena, lalu meninggal misalnya. Bukan kita tanya kepada Allah. Terlepas benar tidaknya, artinya apakah dia tidak menjaga protokol kesehatan atau apa, ya tapi itu ada ya. Lalu kita sering tanyakan kepada Allah, karena kepada siapa kita bertanya? Ya. Ya kan? Karena ketika menghadapi kematian, bukankah kita dibawa kepada Allah? Entahkah dia tidak percaya atau percaya? Begitu. Yang jelas kita punya problem soal hidup ini ya. Kejahatan merajalela, bahkan rampan bersimaharajalela, dan kita selalu tanya, kenapa begini? Dan itu jadinya. Jadi ketika disebutkan kenapa Tuhan menghukum, hati-hati dulu. Seperti kisah Ayub. Tadi di belakang kita sudah cerita. Jadi Ayub contohnya. Siapa sih yang buat? Apakah memang Tuhan? Ya Tuhan ada aja izinnya. Ada semacam signature-nya adalah saya izinkan. Tapi bukan dia yang berbuat. Dunia kita tidak ideal. Jadi jangan pernah bilang bahwa dunia ini bisa jadi utopia. Tidak juga ya. Kecuali Tuhan yang memerintah. Kan begitu. Kecuali itu maka tidak akan mungkin terjadi. Jadi sekali lagi, kenapa Tuhan membuat seperti itu? Ingat, out of His love dia lakukan itu. Terdengar klise, ya. Tapi itulah sebenarnya. Karena dalam gambaran Allah yang mungkin saya bawa kepada pribadi Yesus ya. Ini waktu ya pribadi Yesus. Coba perhatikan ketika Yesus kita baca dalam Injil, khususnya Injil Matius lah dulu. Maka kita temukan bahwa banyak kali pengajaran yang keluar dari mulut Yesus adalah pengajaran tentang neraka, bukan? Dalam Injil Lukas, Yesus mengajarkan tentang neraka. Dari bibir yang penuh kasih itu, dia cerita tentang neraka. Apa itu artinya? Dia penuh kasih kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dikaruniakannya anak yang tunggal, yang juga penuh kasih. Tapi itu cerita tentang neraka. Apa artinya itu? Berarti ada yang diharapkan kan? Bahwa memang kita tidak boleh tinggal di situ. Harus ada hukuman. Dan hukuman itu adalah bentuk kasih. Amsal katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kalau kita misalnya tahu ada teman kita yang melanggar begini, tapi kita nggak bilang, ternyata kasih kita perlu dipertanyakan. Ya kan? Harus ada keberanian untuk menyatakan itu. Disitulah kita bisa buktikan bahwa kita peduli. Allah kita peduli. Itu sebabnya dia hajar. Dia katakan, karena engkau kukasih maka kamu ku hajar. Kembali lagi ke motifnya adalah untuk menyelamatkan ya Pendeta ya. Jadi bukan untuk mempermalukan atau untuk merendahkan dia. Oke. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita ke hari Senin, akhir dari kota Babel yang besar. Nah, masuk ke sini kita sudah masuk kepada sejarah. Bagaimana tahun 626 sebelum Masehi, Nabopolassar memulihkan kemuliaan Babel. Dia menobatkan dirinya sebagai raja di Babel, dan inilah awal dari dinasti atau kerajaan Neo-Babylon, Babylon baru. Dan anaknya Nebukadnezar yang kedua adalah raja yang telah menaklukkan dan mengasingkan penduduk Yehuda. Jadi ini cerita mengenai Daniel dan kawan-kawannya dibawa ke Babel ya Pak Pendeta ya. Lalu pada tahun 539 sebelum Masehi, Raja Kores, Raja Persia menaklukkan Babel untuk kerajaan
Alexander Agung merebut Babel dari kerajaan Persia pada tahun 331 sebelum Masehi tanpa perlawanan. Jadi dan tahun 198 Masehi seorang kaisar Roma Septimus Severus menemukan Babel benar-benar sepi. Demikianlah kota yang masyhur telah berakhir karena diabaikan. Saat ini beberapa penduduk desa di Irak tinggal di beberapa sudut kota Babel kuno, namun mereka tidak pernah membangun kota itu kembali seperti dulu. Jadi jelas terlihat bahwa nubuatan yang diberikan terhadap Babel yang akhirnya akan menjadi kota yang sepi, menjadi kota yang ditinggalkan, menjadi hancur, itu nyata gitu dengan berjalannya sejarah. Walaupun pada saat ketika Babel menjadi negara yang adikuasa, sepertinya kalau Raja Babel waktu itu dia mau mendirikan dari atas sampai bawah semuanya emas kan ya Pak Pendeta. Jadi kalau kita belajar Daniel ini luar biasa gitu, bagaimana sudah dikasih tahu kepalanya emas yaitu Babel, lalu pundak ya, dada itu dari perak, menunjukkan Medo Persia, lalu perut dari tembaga ya Pak Pendeta, tembaga ya, menunjukkan Yunani ya betul, dan besi Roma, lalu besi bercampur tanah liat. Nah, ini menunjukkan bahwa nubuatan Tuhan itu benar-benar terjadi. Walaupun pada saat itu belum terjadi, pada saat Babel masih dalam masa kejayaannya, ketika orang-orang membaca nubuatan ini, mungkin orang akan mentertawakan karena nggak mungkin ini negara yang luar biasa seperti ini, yang besar, yang kaya, yang kuat dengan segala pasukan, yang nggak mungkin ada yang bisa mengalahkan. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya sedang terjadi di dunia kita. Bagaimana kita melihat bahwa beberapa tahun yang lalu kita melihat teknologi semakin canggih, negara mungkin ya ekonomi semakin bertumbuh, tetapi tiba satu virus yang kecil, corona, mengubah segalanya, mengubah dunia gitu dengan seluruh tatanannya. Bukankah itu yang seperti Tuhan katakan bisa, istilahnya apa Pendeta, bisa memanggil satu malaikat turun langsung rubuh semua. Nah, ya seperti itulah ya. Jadi bagaimana dunia ini benar-benar Tuhan yang mengendalikan. Kalau di pelajaran yang hari Minggu kemarin katakan Tuhan izinkan, ya seperti ini juga COVID-19 Tuhan izinkan terjadi di atas dunia ini untuk membuka mata kita, terutama sebagai umat-umat Allah. Yang pertama, Tuhan tidak lama lagi akan segera datang, dan yang kedua bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu untuk mengubah pikiran kita yang nggak mungkin tiba-tiba terjadi. Ya. Boleh tambahannya Pendeta? Dan itu yang saya katakan bicara mengenai COVID, karena sudah disentuh tadi COVID, demam dulu itu kan no problem ya, demam. Sekarang tes gini, demam. Ya, jadi artinya Tuhan dalam kebijaksanaannya telah memperlihatkan kepada kita. Saya lebih suka sebutkan memperlihatkan kepada kita bahwa jangan percaya kepada hal-hal yang material saja, tapi lebih kepada ya percayalah kepada yang kita tidak bisa lihat, yaitu kekuatan Allah. Dan luar biasanya yang namanya Babel ini atau Babylon ini dalam cerita Alkitab, mulai dari Babel Purba ya, yang didirikan oleh Nimrod, sampai kepada Babel yang diceritakan dalam kitab Wahyu, Babel mistik atau dalam pengertian figurnya ya, kejatuhannya itu karena ditinggal. Jadi walaupun nubuatan sepertinya ngawur ya, bagaimana mungkin cerita tentang kejatuhan satu bangsa yang itu adalah adikuasa. Tapi ternyata demikianlah terjadi ketika Tuhan arahkan semua manusia untuk tinggalkan
satu bangsa atau satu orang lah katakan kesepian, maka itu yang terjadi. Karena saya mau katakan Babylon ini kan dalam ceritanya seringkali membuat dirinya lebih tinggi ya, kesombongan dan luar biasa. Lalu pada gilirannya dia juga membuat dirinya jadi seperti yang disembah. Ya, cerita tentang Nebukadnezar contohnya. Lalu siapa yang merasa nyaman tinggal dengan orang seperti ini? Dan ketika dia ditinggalkan, apa yang terjadi? Habis. Contohnya seperti Menara Babel yang didirikan oleh Nimrod. Siapa yang tahu kenapa itu hancur? Mungkin tidak dalam Alkitab ya, tapi saya mengajak kita untuk berlogika sedikit. Di atas apakah Menara Babel itu dibangun? Kuil. Ya, ada kuilnya ya, ada segala macam. Tapi atas apa? Mereka katakan ya, marilah kita membakar apa katanya? Batu bata. Ya, batu bata. Yesus berkata, jangan dirikan rumahmu di atas pasir, tapi di atas batu. Mereka pakai batu bata. Jadi daratan itu yang tempat mereka untuk apa? Itu memang daratan. Tidak batu-batu. Nah, apa yang terjadi jika batu bata yang dibakar baik-baik itu bersentuhan dengan tanah dalam waktu sekian lama? Apa yang terjadi? Hancur. Ya, kembali kepada tanah, bukan? Dan itu yang terjadi. Jadi berdasarkan fondasi apa namanya? Fondasi kebijaksanaan manusia. Dan itu yang hancur. Dan itulah sebenarnya tipikal dari apa yang terjadi pada Babylon yang sekarang ini. Berfondasi pada doktrin-doktrin manusia, tidak yang teguh karang ya, seperti Yesus Kristus. Akhirnya ditinggalkan. Mau bicara tentang kemewahan, well, no problem. Kau akan ditinggalkan. Dan ketika ditinggalkan, Hancur. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita hari Selasa, Pendeta. baiklah. Secara khusus kita masuk kepada pasal yang ke-14. Ya. Kejatuhan dari apa ini namanya? Sang raja ya. Raja yang di ketinggian. Di pasal yang ke-14 ini secara khusus bicara tentang Babel kembali ya. Babel. Jadi di dalam pasal ini termasuk pasal sebelumnya, pasal 13, ada beberapa referensi lagi yang disebutkan di sini di ayat-ayat tertentu bahwa gambaran tentang kejatuhan Babel ini dibuat sama dengan gambaran bagaimana setan jatuh. Jadi ini adalah pasal yang terkenal ya, pasal yang terkenal. Contohnya kalau kita ambil langsung lompat ke ayat 12 ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Ada nama yang disebutkan bintang timur, putra fajar ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Nah, lalu yang paling sering lagi dikutip adalah mulai dari 13 di mana ada kata-kata aku kebanyakan ya. Iya. Paralelnya adalah di perumpamaan Tuhan Yesus yang berkata tentang orang kaya bodoh yang mengatakan aku kebanyakan aku, bahkan katanya dihitung-hitung, ada yang mau hitung lebih banyak orang manusia ini bilang aku daripada setan ini atau daripada gambaran dan ini gambaran ya, ini gambaran, jadi mirip jadinya ya. Jadi inilah yang namanya duplikasi yang dibuat oleh setan dalam diri manusia. Ketika kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka ini tadi pride, kesombongan, arogansi ini akan masuk ya. Kita merasa bahwa kita yang paling benar dan segala macam ya. Dan inilah kejatuhannya. Jadi berpikir terlalu tinggi ya. Seperti perumpama apa namanya cerita ya. Cerita yang ada di hari Sabat petang. Iya. Itu menarik sekali ya. Jadi apa namanya sin of imagination ya. Dia pikir. Cuman ini memang bagus ya. Karena dalam pernyataan Allah juga, khususnya di dalam Yeskiel ya, ada paralel dengan cerita ini. Bahwa memang dia ditempatkan sempurna, memang dia sempurna adanya. Nah, sama seperti juga lah Babel ini. Memang Babel, saya mau katakan luar biasa ini. Ada peradaban mereka tinggi sekali di tengah-tengah dunia yang pada waktu itu masih ya bisa dikatakan masih permulaan lah ya, masih permulaan. Luar biasa. Nimrod contohnya, itu pembangunan yang luar biasa. Teknologinya berarti udah tinggi sekali ya, karena membangun menara luar biasa yang mengarah sampai ke langit. Wow, itu untuk mengatur pekerja saja sudah susah kan, apalagi membangun.
Tapi mereka bisa buat. Sampai Tuhan katakan apa? Apapun yang mereka rencanakan sekarang yang tidak akan ada, tidak akan berhasil. Dia bilang kan? Tapi memang mereka lupa bahwa yang namanya manusia ini kan atau ciptaan lah dalam pengertian Lucifer atau setan. Mereka ini kan ciptaan. Entahkah Babel yang adalah memang manusia, natural being, dengan setan yang adalah supernatural being, dua-duanya adalah apa? Ciptaan. Jadi mau siapapun mereka nature-nya berbeda, tetap mereka adalah ciptaan. Jangan berpikir ketinggian begitu, sampai-sampai mau playing God. Mau jadi seperti Allah. Ada beberapa film saya kira ya, dari beberapa produksi film cerita tentang bagaimana kalau manusia jadi Allah. Ada beberapa ya, ada satu yang dari India saya dapat itu filmnya. Jadi susah juga jadi Allah loh. Mikirin kan, bagaimana ini kan begitu. Apalagi kalau ada doa masuk, ini hanya satu dari orang. Satu minta supaya kami diberikan hujan. Sementara yang satu karena dia bisnisnya beda, ya dia jual es krim contohnya, dia minta supaya jangan hujan. Bagaimana Allah harus memenuhi keduanya? Jadi jangan main-main dengan yang namanya Allah. Jangan ada yang berlagak seperti Allah. Karena pada akhirnya engkau akan jatuh. Ya, terima kasih. Itu yang saya mau sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, kita masuk di pelajaran hari Rabu. Silahkan, Kak. Hari Rabu, gerbang surga. Ini sudah sedikit bahas tadi tentang ketuhanan Lucifer yang kita disebutkan di Alkitab sebagai bintang timur, dia telah jatuh ya. Dan di sini dijelaskan bahwa dia itu ingin membinasakan Yesus ya, yang adalah penyelamat kita. Namun dia menggunakan manusia untuk menyampaikan tujuan itu supaya bisa tercapai. Dari kitab Wahyu dijelaskan tentang Babel ini adalah sombong, penguasa yang lalim, menindas umat Allah. Di sini merah sempat tadi dibahas juga, sebelumnya dibahas bahwa Babel ini artinya gerbang para dewa. Para dewa. Orang-orang pada zaman dulu pernah ya membuat menara Babel yang ingin sampai ke langit gitu, ingin sampai ke Allah gitu. Tapi diceritain ada kisah tentang Yakub yang bermimpi. Dia bermimpi tentang tangga yang turun dari atas ke bawah. Tadi diceritakan dari bumi ke atas, tapi ini diceritakan dari atas ke bawah. Nah, inilah yang disebut pintu bang surga di dalam Kejadian 28 ini, mimpinya Yakub ini. Rumah Allah adalah bang surga. Hal yang berbeda dari Babel, dan ini Betel. Diceritakan hal yang berbeda bahwa usaha manusia ingin menyamai Allah, yang satu lagi kuasa dari Allah ingin datang kepada manusia gitu. Karena ini semua adalah kasih karunia dari Tuhan gitu, Pak. Kita ada yang mau ditambahkan? Dan luar biasanya ini tadi, terima kasih ya Ocha ya. Ada anak-anak muda bertanya, Pendeta, itu tangga Yakub itu tangganya gimana ya? Kalau tangga kan bahasa Indonesia kan tangga bisa seperti apa kan? Tapi kalau kita pakai misalnya istilah kita pinjam bahasa Inggris ya, ada ladder, ada stair. Oh, ada juga lagu terkenal dari Set ya, Broken Ladder. Tahu lagu itu? Broken Ladder. Ini dia ladder. Jadi bukan tangga. Berarti lurus ya Pendeta. Jadi tangga seperti tangga itu, tangga iya. Katakanlah tangga dari bambu misalnya, iya. Tangga itu. Jadi itu dia maksudnya. Jadi ladder. Dan itu mempena inspirasi dijelas bahwa itulah lam dari inkarnasi Yesus. That's bukan. Dan saya mau tahu bahwa Tuh Yesus pada waktu dia berinkarnasi, tahu bentuknya seperti apa? Bocor. Ingat tentang perempuan yang sakit pendarahan itu?
asal ku jamah saja katanya, aku akan pulih. Dan apa terjadi? Bahkan Yesus pun bisa kontrol. Ya. Bocor toh. Jadi bocor itu energi kekuatan itu menjadi himbuan bagi si wanita tanpa permisi. Itulah tubuh Yesus Kristus kita. Jadi itulah sebabnya penjelasan dari saya kira pelajaran yang lalu juga menjelaskan bahwa tubuh Yesus itu sedemikian rupa ya. Dia mau dalam komitmen juga katakan aku mau mengambil bahkan tubuh berdosaan manusia ini. Jadi bukan tubuh bala seperti cerita-cerita film anak-anak karikatur dan semacamnya menjadi manusia baja, tidak. Dia manusia fana, bisa dibunuh dan dia benar mati dia. Tapi tidak jadi. Beda dengan gayanya orang Babel. Gaya orang sombong, dia kira dia bin emas dan segala macam. Tapi bukan itu ibadah agama yang sejati itu bukan itu darahnya, bukan. Dari kesederhanaan. Lalu kemudian Tuhan sempurna. Daripada dengan kesombongan lalu Tuhan rendahkan. Mana yang kita pilih? Sekali. Tadi yang soal wanita yang pendarahan itu tanpa permisi tapi dengan iman ya pendeta? Dengan iman. Karena yang lain menyentuh tapi tidak terjadi apa-apa. Terjadi apa-apa. Jadi pas passwordnya adalah iman itu. Hingga password itu membuka. Ya, dalam kata-kata Yesus kan mintalah maka akan diberi segala kekayaan surga kan. Masalahnya kita tidak punya password itu. Cek tidak terbuka. Nah, kita punya password yaitu iman tadi ya terbuka. Lebih daripada apa yang kita perkirakan. Wow. Iman toh menerimanya. Dan apa yang setan atau Babel dilambangkan sebagai Babel ini bertolak belakang sekali dengan Tuhan. Tadi yang seperti Ocha sudah bilang bahwa ciptaan berlaga seperti pencipta, yang satu pencipta mau turun bahkan bukan cuma ke dunia tapi lebih dalam lagi sampai mati gitu. Dan ada orang mau bedakan antara apa itu Babel atau Babylon dengan Mesir. Ada bedanya ya. Dua-duanya parah memang ya, tapi ada bedanya. Kalau Mesir ini kepada agnostik. Kalau di Babel ini lain, dia seperti Roma dia. Itu maka digabung ya. Jadi di Wahyu kan dengan Petrus Roma itu disebutnya Babel. Karena mereka mirip ya. Jadi mereka tidak bilang, "Oh, jangan sembah ini, jangan sembah ini." Semua terima. Tapi ingat, ada yang satu, Allah kami lebih tinggi katanya. Nah, beda dengan Kristen. Kristen tidak seperti itu. Kristen bilang tidak, hanya satu. Hanya ini. Jadi dibilang bahwa Yesus istilahnya Tuhan di atas segala Tuhan ini enggak. Walaupun ada Lord of Lords, King of Kings. Tapi tidak sedang menganut itu politisme. Kalau mereka begitu. Jadi ada namanya pantem istilahnya. Ini sih oke kita terima. Dewa-dewa dari mereka kita terima. Tapi Tuhan kami lebih nomor satu. Namanya Maruh. Mesir enggak. Ngomong kosong namanya kan begitu. Karena mereka mainkan kan begitu. Jadi alat itu dewa-dewa itu bagi mereka. Oke, baik, terima kasih penjelasan Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah ini, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan pelajaran kita hari Kamis. Judulnya adalah Kemenangan Sion yang Terakhir. Di sini ditulis di dalam Yesaya 24 sampai 27 menggambarkan kekalahan musuh-musuh Allah secara global dan pembebasan umatnya. Pekan yang lalu kita belajar bagaimana di Yesaya 12 kalau saya tidak salah menceritakan kedatangan Yesus yang pertama, tapi juga kedatangan Yesus yang kedua. Dan kemenangan Sion yang terakhir jelas menyatakan bahwa Babel akan rubuh, Babel akan ditinggalkan, akan hancur, dan kerajaan Allah akan berkuasa. Kemenangan Sion yang terakhir. Dan kita bisa lihat di dalam pelajaran kita di hari Kamis. Raja Babel mewakili gabungan penguasa dunia, di mana dalang yang ada di belakang mereka adalah iblis sendiri. Jadi pekabaran tentang jatuhan Babel dapat diulang di kemudian hari, dan iblis akhirnya dihancurkan setelah datangan Kristus yang kedua kali. Sementara kehancuran Babel literal merupakan suatu
buah penghakiman hari Tuhan, maka ada hari Tuhan yang lebih dahsyat dan mengerikan yang akan terjadi. Tetapi di atas dari segala kengerian yang mungkin kita bayangkan, salah satu dari yang saya ayat Alkitab yang saya suka atau favorit adalah ayat hafalan kita di Yesaya 25 ayat 9 yang katakan bahwa inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan sukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Itulah mungkin yang akan diriakan oleh umat-umat Tuhan ketika Yesus datang di atas ke dunia ini ya. Ketika terlihat awan kecil, lalu semakin lama makin besar, dan cahaya itu terang benderang dilihat oleh semua mata yang dapat memandang. Kita katakan, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, inilah Allah yang kita nanti-nantikan. Inilah kita bersorak. Nah, tapi pelajaran di Kamis juga ada pertanyaan, Pak Pendeta. Apakah Allah benar-benar membinasakan orang jahat? Jadi ini mungkin hubungan sama pelajaran kita yang kemarin yang mengenai hukuman bagi bangsa di pelajaran hari Minggu. Nah, sekarang apakah Allah benar-benar membinasakan, atau benar membinasakan itu bukan hanya istilahnya bunuh gitu ya. Binasa itu benar-benar udah tidak ada lagi catatan tentang mereka, tidak lagi kenangan apapun, binasa gitu. Sementara Allah itu kasih. Ya. Inilah kebenaran doktrin neraka, bukan? Memang tantangannya ada beberapa gereja juga mengajarkan yang berbeda, karena pada akhirnya semua akan selamat. Tapi ada yang selamat yang memang langsung selamat karena memang sudah tahu dan sudah menurut, sudah menghidupkan kebenaran setelah waktu di bumi, mampu mereka, maka mereka selamat. Jadi sabaslah hambaku yang tiawan masuk dalam kerajaan surga. Tapi beberapa mereka yang mungkin tahu tapi ada tantangan di dunia, lalu kemudian ya kuranglah melakukannya, maka mereka ini masuk ke dalam yang namanya purgatori. Pernah dengar cerita itu? Iya. Nah, ada berbagai macam doktrin. Tapi sejauh yang kita baca dalam kitab, serius kok. Ada menunjukkan buktinya. Dan luar biasanya, bagaimana Alkitab ini tulis itu luar biasa. Coba lihat. Jadi kalau kita bikin seperti apa namanya, spill ya. Bukankah begini ceritanya Alkitab itu? Diulang-ulang tema itu, diulang-ulang. Di sini, contohnya, di apa namanya, di hukum. Di apa namanya, di mati toh. Ada ini ada cerita Sodom, itu benar mati kayak kira-kira. Benar mati. Lalu ada cerita personal misalnya, ada yang dihukum mati, benar. Terus begitu sampai nanti cerita yang dibuat oleh Tuhan bahwa ada neraka, kali tidak air bah tapi api belerang dari langit. Pertanyaannya, jika dasar dari semua cerita yang belumnya ini, yang seperti ini, jadi terus begitu, diulang-ulang, repetitif. Kalau itu benar, berarti ini pun benar. Jadi ada saatnya di mana manusia yang bernyawa sekarang, yang punya jiwa, yang bisa berpikir, termasuk orang yang sudah meninggal duluan, ada saatnya mereka akan hilang selama-lamanya. Dan ingat lagi, kita tidak terlalu mau ngertiin mengenai bagaimana deskripsi tentang penyiksaan itu ya, hukuman Tuhan dalam membasmi katanya, membunuh, ya, menghancurkan orang yang jahat. Seperti bagaimana dia, apakah akan ditusuk atau bagaimana begitu. Seperti frase selama-lamanya. Selama-lamanya. Yang ada hanyalah selamanya, tapi selama-lamanya di sana juga adalah gambaran tentang efeknya itu yang selamanya, bahwa memang mati. Jadi bukan hukuman itu terus karena apa? Api Sodom kan sudah padam. Kan begitu. Air, oh ya ada banjir sekarang, tapi bukan itu air bahnya. Air bahnya sudah pernah dulu, Diluvian. Ya. Jadi itu sudah ada terjadi, Great Flood. Tapi sudah lagi sekarang. Jadi tapi mereka meninggal, ya sudah meninggal, selesai. Jadi ada. Dan itulah doktrin atau kebenaran dari doktrin neraka. Nah, neraka belum ada sekarang karena neraka itu ada di bumi ini.
bukan Betul. di satu tempat di Jadi bukan mana gitu kan. pikiran-pikiran yang imajinasi yang di bawah dar bumi gitu ya, bukan Tidak ya ada, pendeta? tidak seperti Ya. itu ya. Karena ini sendiri, bumi ini sendiri. Lalu bersamaan dengan itu, dengan selesainya neraka, itu loh dunia baru. Ya. Cerita Alkitab gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana karena kita lanjutkan setelah yang satu ini. Ini adalah hari terakhir, hari Jumat, pendalaman dan kesimpulan. Silahkan Pak Pendeta. Baik, jadi kita mempelajari pelajaran ini sungguh luar biasa ya. Ada catatan-catatan sejarah yang dituliskan di dalamnya. Sayang kalau dilewat ya. Tapi kita masuk kepada spiritual implication di hari Jumat ini, maka jangan lupa dalam belajar sejarah tersebut, maka kita lihat ada koneksi apa kepada diri kita, bukan? Orang mengatakan history repeats itself. Akan ada kejatuhan, tapi akan ada juga bangunan. Ada kekelaman, tapi ada harapan. Ya. Ada bencana, tapi di bencana ada ya penyelamatan, ada rescue. Nah, sekarang kamu berada di mana? Kan begitu. Yang jelas, cerita ini, sejarah ini dinyatakan dan menjadi semacam sejarah kudus ya, yang boleh kiranya menolong kita untuk memahami apa yang perlu kita ambil dalam langkah hidup kita sekarang ini. Yang jelas, dunia ini dipenuhi dengan penguasa-penguasa yang silih berganti. Tapi ada nanti saat-saatnya di mana penguasa itu tidak akan pernah berubah lagi. Itulah Tuhan kita ya. Setan akan berakhir. Dan Tuhan adalah sekarang ya. Dia sudah katakan bahwa aku pemenangnya. Nah, sekarang mau lihat di mana? Nah, memang tendensi kita sebagai manusia, kerap kali kita lebih dekat. Jadi seperti begini. Kita terlalu banyak mengisi hidup kita ini dengan anasir-anasir yang buat magnet duniawi itu kuat. Itu membuat kita jadi condong ke situ. Kita kasih makan hidup kita itu dengan sesuatu yang duniawi, sehingga kita lebih sedikit-sedikit sombong gitu ya, makan puji seperti itu. ya karena kita manusia ya. Mungkin karena seperti ya jarang orang puji, sekali dipuji, wow. Jadi akhirnya lupa dari tadinya menganggap ya saya ini pendeta, setelah pendeta saya di atas pendeta-pendeta. Setelah itu, saya jadi Tuhan gitu ya. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi pelajaran sekarang ini menyatakan bahwa kita perlu apa? Perlu menyadari itu ya. Jangan sampai jadi hal-hal yang diceritakan si kemelut sebagai petaka di dalam pelajaran kita yang keenam ini. Yang jelas datang kepada Kristus itu mengharapkan iman yang dihidupkan. Percaya ya, lalu kemudian buahkan iman percaya itu ya. Jadi buahkan dengan tindakan, bukan artinya kita diselamatkan oleh karena perbuatan itu, tapi ya Tuhan berkarya melalui iman yang kita tunjukkan ya. Jadi itu saja yang saya lihat di dalam pelajaran kita pada hari pendalamannya pada hari Jumat ini. Kiranya kita bisa memilih yang terbaik untuk bisa berikan segala sesuatunya kepada Tuhan ya, dengan iman. Buang segala anasir-anasir kesombongan, dan juga berusaha untuk membuat orang lain jangan sampai kena virus kesombongan ini ya. Dengan cara ya kita tahu lah bagaimana cara membuat orang jadi sombong kan begitu. Apalagi sombong rohani ya Pak Pendeta. Rohani ya. Kamu itu. Kalau jadi jangan sampai ya. Ya kita belajar dari Ahaz, belajarlah dari Yehuda, belajar juga dari Babylon, belajar dari Asyur dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih juga Ocha sudah berdiskusi bersama-sama. Allah telah memberikan teladan kepada kita. Ia yang adalah pencipta turun dari surga, tempat yang maha tinggi. Ia rela mengosongkan dirinya, datang ke dunia, bahkan tekun sampai mati, Ya. turun ke dunia orang mati. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu tinggi, mau turun untuk kita manusia. Bagaimana dengan kita manusia? Ke arah mana kita akan mengikuti teladan kita? Allah
yang merendahkan dirinya, atau setan yang berlagak seperti Allah? Kita akan bertemu dan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.